semuanya. Ya, kita mau mulai ibadah kita yang kedua. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau intro dulu. Dalam pujian penyembahan nanti ada salah satu lagu ciptaan kita dari tim Prophetic Rock Bekasi. Jadi bisa dinikmati, belum tersedia di Spotify, Joox atau dimanapun, tapi bisa dinikmati di tempat ini. Oke, mari kita puji Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Kasih setiamu, oh Tuhan, takkan pernah berubah. Sungguh ajaiblah perbuatanmu, aku terkagum padamu. Kasih setiamu, oh Tuhan, takkan pernah berubah. Sungguh ajaiblah perbuatanmu, aku terkagum padamu. Bila ku bersamamu, ku takkan goyah, sebab Kau Allah sertaku, oh haleluya. Bila ku bersamamu, ku takkan goyah, sebab Kau Allah sertaku. Ku puji Kau dengan segenap hatiku, ku puji Kau dengan segenap jiwaku, ku puji Kau dengan segenap hatiku, ku puji Kau dengan segenap jiwaku. Kasih setiamu, kasih setiamu, oh Tuhan, takkan pernah berubah. Sungguh ajaiblah perbuatanmu, aku terkagum padamu. Bila ku bersamamu, ku takkan goyah, sebab Kau Allah sertaku, oh haleluya. Bila ku bersamamu, ku takkan goyah, sebab Kau Allah sertaku. Ku puji Kau dengan segenap hatiku, ku puji Kau dengan segenap jiwaku, ku puji Kau dengan segenap hatiku, ku puji Kau dengan segenap jiwaku, ku puji Kau dengan segenap hatiku, ku puji Kau dengan segenap jiwaku, ku puji Kau dengan segenap hatiku, ku puji Kau dengan segenap jiwaku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berbagi diriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Beribu
Tuhanku. There is a song in every silence. There is a dawn in every darkness. There is a hope in every pain. There is a spring in every winter. Even in dark there is believing. Through every season you are near. You satisfy our deepest hunger. You broke the bound and set us free. You gave us life eternally. Jesus, the man that calms our fear. Only in you our sorrow cease. Your love has won and now we see. For your favor and your grace, Lord, lasts a lifetime, lasts a lifetime. Oh, your favor and your grace, Lord, lasts a lifetime, lasts a lifetime. Oh, your favor and your grace, Lord, lasts a lifetime, lasts a lifetime. Oh, your favor, oh, your favor and your grace, Lord, lasts a lifetime, lasts a lifetime. You satisfy our deepest hunger. You broke the bond and set us free. You gave us life eternally. Jesus, the man that calms our fear. Only in you our sorrows cease. Your love has won and now we see. Oh, your faithful, oh, your favor
Bicara untuk setiap kami, perdengarkan hikmat-Mu berseru nyaring di tempat ini. Jadikan semua firman ditabur di tempat ini jatuh dalam hati kami dan bertumbuh subur, berbuah, dan orang banyak bisa menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, kayaknya belum orangnya gitu ya. Oke. Ya, kita bersyukur Cinensi tadi pagi, tadi jam 10 ibadah 1 pagi. Tadi jam 10 ibadah 1 share. Iblis tahu bagaimana mendistract kita lewat hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita nikmati, hal-hal yang kita ingin, gitu ya. Tahu kenapa alasan kita susah keluar dari dosa? Karena dosa itu sesuatu yang kita sukai kalau kita lama-lama tinggal. Emang awalnya tertuduh, tapi begitu sering lama-lama jadi satu yang kita sukai. Tadi diambil satu contoh sama Cinensi, Yudas. Yudas tuh emang udah biasa maling, udah biasa nyuri gitu ya. Nyangkal Yesus itu cuma wisudanya gitu ya. Kak Jonathan Patiasina bilang orang pada takut kalau vaksin itu adalah chip gitu ya, 666 gitu kan ya. Kak Jonathan Patiasina ini kalau emang nanti dari dulu lo udah nyembah uang, nanti antikristus datang itu cuma wisudanya, cuma dikasih sertifikatnya, gitu ya. Jadi jangan berpikir kesalahan-kesalahan sekarang yang nggak ada, yang kita tuainya kita aman-aman aja, gitu ya. Tetap iblis upah dosa ialah mau upahnya di belakang. Jadi iblis kalau dan di dalam permainan iblis kasih kita main dulu, tapi tetap dia tagih upahnya. Apapun itu dia tagih. Gitu ya, dia nggak akan kasih sesuatu yang gratis. Nah, hari ini kita akan dengar Cinensi sharing kembali, bersyukur. Tadi Cinensi nanya, Sep, mau ya khotbah yang sama atau enggak? Saya bilang, yang enggak, Ci. Khotbahnya beda, Ci. Oh, ya, oke, siap, saya senang gitu ya. Kalau ditanya saya ya, saya senang khotbahnya yang beda gitu ya. Seandainya saya punya kemampuan ibadah 1, ibadah 2 untuk khotbah yang berbeda gitu ya. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut Cinensi. Pak Joseph, tadi dilatih dulu sama Hendri karena yang pertama kan putus-putus mic-nya. Gini Bu ngomongnya Bu, nggak boleh gini Bu. Oke, siap. Oke, yang kedua saya mau sharing tentang the power of closeness. Ini juga yang disampaikan oleh Pak Timotius Arifin Letse 2-3 minggu yang lalu. Tapi saya akan menambahkan sedikit versi saya, versi wanita ya teman-teman. Nah, saya mulai dengan ini. Februari kemarin kita tahun baru Cina, Xinjia kalau orang bilang. Mungkin walaupun Bapak Ibu tidak merayakannya, tapi kita tidak ada salahnya belajar di sini. Pas tahun baru kali ini bersama dengan Valentine tanggal 14 Februari. Biasa kalau di tahun baru itu kan orang kasih angpau, semuanya serba warna merah. Angpau bungkusnya warna merah. Nah kalau ke orang meninggal istilahnya mereka juga angpau tapi tidak boleh warna merah, harus warna putih gitu ya. Pakai baju merah, semua bingkisan dikemas warna merah. Karena apa? Bagi orang Chinese merah itu lambang kesejahteraan, kemakmuran, semangat, gairah gitu ya. Sugih gitulah ya ceritanya. Nah, tidak bisa dipungkirin walaupun zaman semaju apapun sekarang, orang itu tetap mempercayai ada faktor X gitu ya. Di belakang ada faktor X itu faktor keberuntungan, faktor hoki. Dulu Pak Timotius Arifin pernah cerita, lagi bangun rumah orang besar, maksudnya besar
bangunan yang akan dibangun, sudah gali fondasi, tiba-tiba orangnya bilang sama Pak Arifin, Pak berubah arahnya, walaupun sudah mulai fondasi, gara-gara apa? Hoksuinya kurang tepat, jadi berubah semuanya. Saya punya teman SMA, Bapak Ibu teman-teman. Nah ini tetangga, gitu ya. Sudah berapa hari kok nggak masuk sekolah? Tiba-tiba di rumah saya tuh datang undangan SMA kelas 2 sama kelas 2 SMA-nya gitu ya. Tiba-tiba datang undangan, si dia menikah. Sampai saya kaget banget, kelas 2 SMA menikah, gak lanjutin sekolah. Gara-gara apa ternyata? Gara-gara tahun depan itu tahun naga emas. Jadi dia dinikahkan supaya tahun depannya punya anak bawa hoki karena naga emas. Beneran, tahun depannya punya anak cowok lagi. Saya cerita sama David, ini teman mama SMA begini-begini. Terus itu anaknya temennya mama hoki kagak? David tanya gitu. Ya kagak tahu, mama kagak pernah ketemu lagi. Beneran loh mah, masakan mah. Temen aku bilang mah, lu sio apa? Katanya gitu. Sio ayam cocok sama sio tikus. Mama sio apa? Katanya gitu. Dia tanya saya, sio Yesus lah. Saya bilang gitu. Nah banyak orang zaman sekarang pun percaya ada faktor X. Nah kita dalam kehidupan kita percaya loh ada faktor favor dari Tuhan. Kalau orang bilangnya hoki gitu ya, tapi kita di dalam Kristus bilangnya favor, perkenanan Tuhan. Apa sih? Nanti juga saya beberapa akan bersaksi ya. Next kan lagi. Tadi Pak Joseph sembari ibadah pertama ke kedua, Cici gimana kondisi COVID gini? Kan nggak bisa dipungkirin, pelayanan banyak berkurang, apa-apa banyak berkurang. Pak Joseph mau tahu aja loh gitu ya. Tapi nanti saya bersaksi, nanti kalian bersaksi gitu ya. Hoki itu apa sih? Yuk, nah ini enak banget mic-nya, jadi lancar. Yo, saya bacakan, hoki itu peruntungan nasib baik gitu ya. Sesuatu yang kita dapatkan atau rezeki, jodoh dan lain-lain yang seharusnya tidak mungkin kita dapatkan. Dengan upaya atau kemampuan kita sendiri ada faktor X atau faktor supranatural. Oke, lanjutkan lagi. Apa bedanya grace dan favor? Nah, ini maaf loh ya, ini ilmu penggatuan gitu ya. Kalau orang dunia kan bilangnya hoki. Kalau dalam Kristus kita bilangnya kayak favor. Apa bedanya grace sama favor? Grace itu lebih umum, lebih bersifat umum. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Keselamatan bagi orang percaya itu grace, umum. Tapi favor itu bicara faktor kedekatan. Kalau orang di pemerintah mungkin namanya KKN gitu kali ya. Faktor kedekatan. Nah, saya kasih contoh yang mudah teman-teman. Faktor kedekatan gini. Hari gini yang paling penting tuh faktor kedekatan sama siapa? Tuhan pastinya. Tapi ini saya cerita aja ya teman-teman supaya kita memudahkan. Maksudnya apa sih? Faktor kedekatan penting sama siapa? Dokter teman-teman. Karena apa? COVID gini semua orang cari rumah sakit, apalagi lagi tinggi-tingginya, pernah sampai 15.000 kan di Indonesia. Lagi tinggi-tingginya gini semua rumah sakit penuh. Nah, faktor penting kedekatan sama dokter. Nah, sejak Pak Roni sembuh COVID, Pak Roni ini jadi makelar dokter. Guyon-guyon bercanda. Karena apa? Kan Pak Roni di YouTube kesaksian ya, saya sembuh di rumah sakit ini. Dokternya puji Tuhan, pokoknya melayani bla bla bla, walaupun kita nggak sebutkan namanya. Jadi sejak saat itu kita bisa dibilang puluhan orang Pak kita masukkan lewat dokternya Pak Roni ini, dan puji Tuhan semua disembuhkan lewat beliau. Hanya memang satu yang memang dua orang yang memang nggak terselamatkan karena ada komorbid kanker, gitu ya, kanker paru sudah stadium akhir. Jadi memang pas kena COVID sekalian, jadi memang tidak terselamatkan lah, tapi pasti sudah sama-sama Tuhan. Nah gini, Pak dokter ini karena kedekatan sama kami, kokonya Giong, Pak kenalkan Pak Dhani Primanto. Terus kami itu dikasih direct nomor pribadinya, karena apa? Kedekatan. Jadi kalau Pak Roni ada apa-apa, Pak Roni hubungi saya di nomor ini. Teman-teman yang kelabakan tidak dapat rumah sakit, tolong Pak Roni tinggal japri ke Pak dokter tolong. Nah, kita tinggal sebutin nama, usia, diagnosa apa, keluhannya apa aja. Oke,
terus orang tersebut ya beberapa kali, Pak kita sudah telepon loh Pak ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading kan Pak. Iya penuh Pak, nggak ada tempat. Tenang. Begitu kita lewat Pak Roni, ada tempat, selalu ada ruang. Karena apa? Dokternya sendiri punya kedekatan sama rumah sakit, selalu ada tempat walaupun buat orang lain tidak ada tempat, penuh, selalu ada saja. Karena apa? Faktor kedekatan. Suatu kali kami bawa pasien, Pak Roni bilang gini, kalau pasiennya datang ke dokternya sendiri tinggal sebutin nama dari Pak Roni Daud gitu. Jadi ketika kita kasih tahu nomor prakteknya dokternya, ruangnya, ntar kalau susternya buka pintu lagi panggil pasien baru untuk masuk, bilang aja dari Pak Roni. Kenapa gitu? Karena dokter ini sangat penuh. Jadi daftar pagi-pagi sudah sampai kapanpun tidak dapat nomor sama beliau karena sangat penuh. Per kemarin aja pasien COVID yang ditangani beliau 80. Terus kemudian bilang atas sama Pak Roni gitu ya. Masuk suatu kali kami refer pasien, ini ibu-ibu sudah setengah baya gitu, 50 tahun lebih, udah ngap banget gitu. Nanti kalau masuk bilang Pak Roni ya, tapi kita selalu pantau Pak Yosef. Selama ini kalau kita nge-refer pasien, kita selalu pantau udah masuk belum. Jangan sampai berlama-lama karena memang penuh kan kasihan. Telepon kita yang ibu ini sejam. Sudah masuk? Belum Bu, sambil kan suara di telepon kelihatan ya nafas. 2 jam saya telepon belum masuk. Dokter memang susternya bilang penuh banget hari ini. 3 jam belum masuk. Sudah nggak enak hati nih kita nih, tidak sungkan kan kasihan. 4 jam di telepon dia masih nunggu di luar. Langsung saya sama Pak Roni berangkat ke rumah sakit. Pas sampai di rumah sakit duduk sebentar ngomong sama ibu tuh, udah gitu ngap-ngap gitu. Tidak lama kita duduk 5 menit, suster buka pintu. Begitu suster buka pintu, Pak Roni nggak ke susternya. Pak Roni langsung gini ke Pak Dokter, Pak Dokter, langsung gini di depan pintunya. Ini langsung tunjukkan diri. Pak Dokter, sabar Pak Roni tunggu ya, katanya gitu. Begitu pasien masuk yang tadi saya dipanggil, langsung Pak Roni, langsung gitu. Faktor kedekatan, langsung Pak Roni di tengah banyaknya pasien ya, tapi juga pasien sudah ngap Bapak Ibu teman-teman ya. Begitu diperiksa akhirnya, waduh Bu, ini bener-bener penuh rumah sakit, kamar nggak bisa. Tapi bisa Bu, ada UGD transit istilahnya. UGD transit itu nanti ibu bisa dimasukkan, tapi sementara nunggu kamar orangnya check out, ibu sudah bisa dimasukkan infus karena ibu ini sudah termasuk kategori berat. Infusnya namanya remdesivir gitu ya, untuk memberhentikan multiplikasi dari virusnya tersebut. Bilangnya besok baru bisa masuk, ternyata tidak berapa jam sudah masuk ke dalam kamar. Faktor apa? Saya kedekatan sama dokter, dokter kedekatan sama rumah sakit gitu ya. Nah ini namanya favor. Lanjut lagi, Yusuf saya cerita di sini. Saya ceritakan ya, kita siang ini sembari khotbah sembari cerita supaya enak. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak seorang pun tinggal bersama-sama Yusuf di situ. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada seluruh orang Mesir. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Next kan lagi aja. Terus lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, baca sama-sama teman-teman, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lanjut kita baca sama-sama yang saya tebal merah. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Perhatikan dulu sebelum saya lanjutkan. Yusuf memang harus memberi makan seluruh orang Mesir, itu tanggung jawab dia. Tapi untuk saudara-saudaranya, karena ada faktor kedekatan, Yusuf bilang kepada mereka, tinggallah dekat-dekat. Nanti saya lanjutkan lagi, ini menarik ceritanya. Karena Yusuf tahu ini kelaparan baru 2 tahun, kelaparan bakal terjadi 5 tahun lagi. Bapak Ibu, oleh kemurahan Tuhan,
vaksin sudah ditemukan di seluruh muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Kita bersyukur ya, oleh Pak Jokowi, negara kita ini termasuk sangat cepat duluan vaksin di Asia Tenggara ini. Termasuk saya sama Pak Roni sudah vaksin yang pertama, gitu ya. Nanti tanggal 16 baru vaksin yang kedua. Nah, sejak vaksin ini sekarang di Jakarta, di Indonesia 5.000 kisaran gitulah, 5.000, 6.000 gitu, sudah sangat banyak menurun. Tapi Bapak Ibu kita nggak tahu loh ya, setelah vaksin ini apalagi yang terjadi di muka bumi ini kita nggak tahu. Yesus juga bilang baru 2 tahun loh terjadi, masih akan ada lagi masa-masa kelaparan. Tapi yang penting keluargaku, kamu dekat-dekat sama aku. Jadi maksudnya gini loh, yuk kita sekarang di musim seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangun kedekatan. The power of closeness itu tadi loh. Seperti saya bangun kedekatan sama dokter, dokter punya channel sama rumah sakit sehingga kita bisa langsung ke aksesnya. Sama yuk kita bangun kedekatan sama sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Yusuf bilang ayo dekat-dekat. Di situ dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk, baca sama-sama, menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kalau kita dekat-dekat, firman Tuhan berkata, Yusuf di sini ya dalam hal ini menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu. Ayo kita kembali dekat, jalin closeness, kedekatan. Kalau kita dekat sama Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan bahkan akan menjamin hidup kita. Suatu kali ketika Pak Roni bangun tidur, ngomel sebagai keluarga ambil gitar, Pak Roni itu dengar suatu suara. Ini lama sebelum COVID, udah berapa tahun yang lalu. Dia bilang, assure. Apa Tuhan? Itu assure, lagi kata lagi itu jelas kuat. Kita buka kamus, artinya menjamin. Bapak Ibu, kita nggak tahu ke depan ini apa yang terjadi. COVID ini ekonomi seluruh dunia tercungkir balik, kematian, perceraian, depresi semuanya. Tapi firman Tuhan bilang, ayo kamu dekat. Tuhan yang akan jamin dan memelihara kita. Tapi bukan berarti kita, semuanya kita melewati semua lurus-lurus aja. Kita tetap bisa melewati angin, banjir semuanya. Nanti saya cerita ya seperti pertanyaannya Pak Yosef tadi. Next kan lagi. Nah, engkau akan, yuk baca sama-sama deh yang ini. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen. Saya kasih kurung itu 66 orang dari seluruh keluarganya Yusuf. Dan akan dekat kepadaku engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Tuhan mau menjamin kita selama musim apapun terjadi di muka bumi ini, asal kita dekat sama Tuhan, Dia jamin akan memelihara kita. Gosyen ini teman-teman, ternyata di Mesir itu 2 tempat yang sangat subur, Gosyen, Ramses. Gosyen ini dialiri, diapit oleh 2 sungai. Loh, masakan pendatang ditaruh justru di tempat yang paling subur. Kalau enggak faktor mereka dekat sama Yusuf, Yusuf dekat sama Firaun. Masakan ada pengungsi ditaruh di Menteng, Bapak Ibu? Enggak ada kan ceritanya. Pengungsi ya taruh di tempat yang pinggiran-pinggiran sana, yang agak-agak kumuh sana, yang terbelakang, terpencil. Tapi karena faktor kedekatan. Ayo teman-teman semua sore hari ini, justru dalam kondisi seperti ini jangan kita semakin menjauh. Tadi pagi saya bilang sama jemaat yang pagi, justru kondisi COVID gini banyak orang itu, maaf ya teman-teman, bagi teman-teman yang streaming di rumah, mungkin yang sudah umurnya 65 tahun ke atas atau yang punya anak kecil terpaksa harus jaga anaknya di rumah sehingga tidak bisa ibadah, ya oke, nanti setelah vaksin boleh ibadah. Tapi yang masih sehat, ayo kita semakin mendekat sama Tuhan dalam kondisi seperti ini. Loh, saya sama Pak Roni gini loh, ada kita kenal beberapa teman ke mall, makan di mall, bisa makan di mall. Lah di mall itu lo buka masker. Mana mallnya waktu itu misalnya berjajar-jajar orang, dia tidak takut itu.
Kemarin kami pulang Bapak Ibu dari Batam menuju ke Jakarta. Itu yang namanya pesawat itu sama sekali nggak ada social distancingnya sama sekali. Antri check in itu antri, nggak ada social, itu bener-bener mepet semuanya, nggak ada yang takut itu. Terus berlibur berani ke Surabaya, naik jalan darat berani ke Bali, kemana-mana berani. Kalau ke gereja takut COVID, takut ketularan COVID. Dan selama kita pakai masker, protokol kesehatan, aman kok Bapak Ibu. Selama kita protokol kesehatan, gitu ya. Nah, saat-saat seperti ini kok justru malah males lama-lama. Nah, kemarin itu Pak Roni ikut mempelajari data. Ternyata ibadah online itu awal-awal COVID penontonnya sekian, sekarang mulai menurun dan menurun drastis. Karena apa? Rupanya udah menjadi kebiasaan ibadah online, akhirnya males-malesan ibadah juga. Nah, kalau ibadah online kita juga nggak bisa sepenuhnya loh, sambil makan, pakai daster, sambil buang air kecil, sambil dulang anak, sambil ini itu nggak bisa. Tapi ayo sekarang justru dalam kondisi seperti ini kita bangun kedekatan sama Tuhan. Nggak bisa loh dari diri kita sendiri. Oke, next kan, nanti saya cerita lagi. Lalu dibelungnya leher Benyamin. Dari seluruh orang Mesir yang harus dia bertanggung jawab memelihara menjamin hidup mereka, ada keluarga besarnya. Tapi dari seluruh keluarga besarnya yang 66 orang itu, ada satu orang yang paling berkenan di hatinya, Benyamin dari semua saudaranya. Karena apa? Benyamin ini saudara sekandung, satu bapak, satu ibu. Yang lain satu bapak, lain ibu. Satu-satunya yang satu ibu, Benyamin. Faktor kedekatan. Kita lihat, dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf yang bawahnya ya. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin. Dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin, 5 kali lipatnya. Makanya kalau Pak Yosef tadi tanya, Cici, Pak Roni gimana kehidupannya? COVID gini masih hidup kagak? Oke, nanti kita lihat, langsung lanjut lagi. Maria sekarang bangun kedekatan. Nah, kita semua tahu ceritanya Maria dan Marta. Maria, Marta dan Lazarus, mereka semua dekat sama Tuhan. Ingat ya, ada yang grace, ada yang favor, tapi ada orang yang benar-benar di hati dekat sama Tuhan. Seperti Yohanes berani berkata bahwa dia murid yang disayang. Dari seluruh orang Israel ada 12 murid. Dari 12 murid ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi dari 12 murid ada orang yang sangat dekat dengan Yesus, Yohanes. Itu gimana sih? Tergantung kita mendekat sama Tuhan, kita menggapai hati Tuhan. Maria dan Marta, 3 saudara, Maria, Marta dan Lazarus, 3-tiganya dekat. Nah, yuk kita lihat ceritanya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, dari 3 saudara ini matilah Lazarus. Kita tahu ceritanya, sudah 4 hari mati, kemudian dikubur. Posisi kalau sudah orang 4 hari mati itu sudah benar-benar semua rusak organ dalamnya. Dan Marta datang duluan. Begitu didengar Yesus datang ke kampung Betania, Marta datang duluan nyambut Yesus, Maria belum. Kemudian Marta dan Yesus terlibat conversation, pembicaraan. Pembicaraannya seperti ini. Ini Maria ya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi pada waktu Marta datang duluan, ngomongnya persis sama yang diomong Maria. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di dalam Yohanes 11 yang atasnya. Tuhan, sekiranya Engkau datang ke sini, saudaraku pasti nggak mati. Terus Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup, dan seterusnya. Nanti teman-teman baca. Terus Maria jawab lagi, aku percaya kok kalau Engkau Mesias. Ya, kalau terus pembicaraan. Tapi perhatikan teman-teman, Marta datang, Marta terlibat pembicaraan, tapi Marta belum menggerakkan hati Tuhan. Kita lihat sekarang Maria. Begitu Maria datang, kalau orang itu sudah menggapai, nge-grab hatinya Tuhan, apa yang terjadi?
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Responnya baik dah Bapak Ibu. Marta pun ngomong doang, karena kedekatan Marta dan Yesus ya sebatas ini. Tapi begitu Maria datang, Maria bukan ngomong-ngomong walaupun kalimatnya sama, tapi responnya Maria dia langsung tertunduk, dia langsung di situ dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus. Wow, Yesus langsung gak tahan. Di situ dikatakan, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Persis kalimatnya. Nah, yuk kita baca sama-sama ayatnya selanjutnya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, begitu lihat Maria datang, kok langsung kecantol hatinya teman-teman. Lah Bapak Ibu, Covid gini malah berjuang sendiri, malah keluarga berantakan, malah banyak perceraian, ini itu nggak bisa dari upaya kita sendiri. Mana bisa sih nyembuhkan, menghidupkan Lazarus? Nggak bisa. Mana bisa sih hoki mau sehoki-hokinya gimana? Nanti saya kaitkan lagi sama hoki, nggak bisa. Tapi begitu Maria datang, firman Tuhan berkata, di situ langsung masih gula hati dan ia sangat terharu. Perhatikan kalimat pertama apa yang diucapkan Yesus ketika bertemu Maria. Dia langsung bertindak. Di mana dia? Kagak banyak pertanyaan tektok-tektok ini itu teman-teman. Tapi begitu kita ngambil hati Tuhan, di mana dia? Kamu baringkan. Walaupun ada proses ya, nanti saya sharing tentang gimana saya, waktu Pak Roni sakit Covid itu, Pak Roni itu benar-benar dalam kondisi yang berat dan terlambat, gitu ya. Lanjutin dulu deh. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah bentar. Kalau tadi masih gul dan terharu, kalau sekarang air matanya sudah benar-benar netes. Bapak Ibu kalau orang terharu kan masih matanya berkaca-kaca ya, belum netes ya. Tapi kali ini dia Yesus benar-benar menangis. Kata orang Yahudi kepada orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Orang melihat, wow, betapa Maria ini benar-benar dia bisa ngambil hatinya Tuhan. Maka masih gula pula hati Yesus. Coba sih berapa kali ditulis masih gul terharu, masih gul menangis, di situ dikatakan. Lalu ia pergi ke kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, sama-sama baca, angkat batu itu. Lah Marta ngeyel lagi Martanya. Marta bilang, Tuhan ia sudah bau sebab sudah 4 hari ia mati. Kenapa Marta ngeyel? Karena dia gak bener-bener kenal siapa Yesus. Loh, Maria itu juga saudaranya Maria. Maria bukannya bodoh loh, dia gak tanya kok sudah 4 hari dibangkitkan. Tapi Maria percaya karena ia kenal siapa Yesusnya. Dan gini loh, justru karena kedekatan, karena pengenalan, itulah yang membuat Yesus bertindak. Angkat batu itu. Bapak Ibu, saya bukan berarti lebih baik daripada semua orang yang meninggal Covid loh ya. Karena pada waktu Pak Roni masuk Covid 21 Maret, tanggal 22 Maretnya itu heboh di IG daftar pendeta-pendeta yang meninggal, yang sebagian besar juga kami kenal Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih baik, enggak, bukan berarti saya lebih baik. Berarti mereka memang sudah kedaulatan dan waktu Tuhan yang terbaik. Tapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu, saya itu kan Pak Arifin bilang jangan kasih tahu orang dulu, nggak enak. Itu awal-awal Covid ya Bapak Ibu. Pak Roni Maret masih di TV pasien 1, pasien 2, pasien 3 itu loh Pak Roni kenanya di situ. Jadi kita daripada heboh, kita simpen dulu aja, nggak kasih tahu siapa-siapa. Termasuk Mbak Wiwi nggak tahu, membantu saya itu. Jadi akhirnya kalau saya nangis tutup pintu kamar, kalau saya berdoa nangis-nangis kan dia tahu, karena sepengetahuannya demam berdarah. Karena kan waktu awal-awal trombosit menurun. Jadi setelah masuk kamar, kami apartemen, pintu tipis. Saya masuk lagi ke kamar mandi supaya Mbak juga tidak tahu saya nangis di situ. Makanya kalau saya cerita, saya ambil gitar saya nangis. Pak Yusuf tahu saya main gitar? Oh,
Ketawa toh menghina tandanya. Karena apa? Jangankan main gitar ngerti kunci Pak Yosef, nyanyi aja. Kalau Pak Roni nyanyi, dia sadar sometimes mesbah keluarga goda saya. Dia berubah ke suara 2, saya ngeng. Dia berubah ke saat 3, saya ikut ngeng gitu. Lama-lama saya cubit dia karena dia godai saya sembari mesbah. Terus saya bilang gini, sudahlah kalau nyanyi sama aku gak usah pakai kunci. Tuhan gak pakai kunci-kuncian kok. Tuhan tahu hatiku, saya bilang gitu. Nah sekarang saya yang gak ngerti kunci pegang gitar. Saya cuma bisa 1 kunci A, tapi semua lagu saya genjreng A. Bayangin Bapak Ibu. Diketawain gak apa-apa. Memang patut diketawain ya yang seperti ini. Di situ saya nangis di kamar mandi, saya genjreng, saya nyanyi, saya nangis. Saya bayangkan saya itu bertindak seperti Maria yang Tuhan tolong gitu loh. Nah semua itu kan apa? Kita dekat sama Tuhan. Nah di situ Roh Kudus mengingatkan saya ayat-ayat di mana Yesus bermujizat. Perhatikan, terhadap setiap masalah Roh Kudus bisa mengingatkan kita terhadap firman yang berbeda-beda. Tapi kali ini sepanjang Pak Roni sakit itu Roh Kudus mengingatkan saya kepada kejadian-kejadian di mana Yesus sendiri yang buat mujizat. Kepada perempuan yang perdarahan itu, Roh Kudus ingatkan, saya bilang sama Yesus, Tuhan, aku jamah jubahmu, engkau sembuhkan suamiku Tuhan. Terhadap orang yang sakit kusta itu, Roh Kudus ingatkan, Yesus kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan suamiku. Saya bilang, kalau engkau mau, seperti perwira yang pegawainya sakit keras, katakan sepatah kata, semua saya perkatakan, saya nangis, saya nangis, saya nangis. Saya percaya, firman Tuhan bilang, tinggallah dekat dan aku yang akan menjamin. Saya perkatakan firman Tuhan yang pernah firman Tuhan katakan. Saya termasuk ngomong gini, Tuhan kau yang ngomong loh Tuhan, assure Tuhan, engkau yang menjamin hidup kami perkatakan itu semua. Bapak Ibu, kedekatan, favor sekali lagi loh ya. Saya tidak bilang pendeta lain tidak ada favor Tuhan, tiap orang beda-beda. Tapi ini saya mau bersaksi pengalaman saya, seperti Maria itu menjamah. Saya percaya, suatu sore Pak Yosef sama Bu Oni, suatu sore ini di hari-hari sudah hari keberapa gitu. Pak Roni itu gini ya, Pak Roni itu kondisinya dia itu yang parah, yang berat gitu ya. Karena kalau kita tahu dari dokter yang merawat Pak Roni, dia jelaskan COVID itu ada yang kategori ringan, sedang, parah. Yang OTG itu ringan, dan kalau OTG tidak bisa plasma darah Bapak Ibu. Nggak bisa. Nah seperti Pak Roni ini justru yang seharusnya bisa plasma darah. Cuman waktu itu belum musim plasma darah dan sekarang sudah nggak bisa karena sudah lewat 4 bulan. Udah nggak bisa plasma darah. Jadi karena Pak Roni ini kategori berat dan seperti itu, aduh saya benar-benar berdoa sama Tuhan. Suatu sore Bu Oni, panasnya kan nggak turun-turun, nah terus panas itu terus 39 terus. Sampai Pak dokter sempat gini loh, kok gini ya Pak Roni ya, seperti itu. Sampai satu sore, mungkin saya belum pernah bersaksi di sini juga. Pada waktu saya bilang, Tuhan kalau engkau mau, engkau pasti nyembuhkan suamiku Tuhan. Wis pokoknya bangun tidur nangis, siang nangis, sore nangis, itu aja kerjaan saya. Terus sore-sore selesai saya taruh gitar saya ini berdiri di kamar mandi. Saya dengar suatu suara simple, cuma 2 kata, aku mau, katanya Tuhan seperti ini. Begitu saya dengar aku mau, enggak berapa lama Pak Yosef setelah itu terus Pak dokter bilang Pak Roni itu mengalami panasnya turun. Thank you Pak Yosef. Panasnya turun, terus kemudian apa yang terjadi? Yang kemudian Pak Roni ditepuk malaikat itu loh. Bapak Ibu tahu kan, lihat YouTube-nya Pak Roni yang ditepuk 2 kali. Sebab kalau tanpa mujizat Tuhan Pak Roni tidak bisa. Ada kita punya teman usianya 29 tahun, temannya teman ya, ngelihat saya ditunjukin hasil CT scan-nya, dia sedikit lebih baik dari Pak Roni. Lewat Bapak Ibu, meninggal. Jadi pada waktu Pak Roni selesai kesaksian di YouTube, beberapa dokter yang tahu tentang bisa melihat ronsen, mereka bilang, Pak, ini Bapak mujizat loh Pak. Sebenarnya yang kondisi kayak gini nih lewat. Makanya saya benar-benar mendengar aku mau. Tidak lama begitu mendengar aku mau, Tuhan tepuk Pak Roni itu. Next,
lagi. Nah, tapi kedekatan itu nggak bisa ketika kita mendadak butuh baru kita dekat sama Tuhan. Kedekatan itu harus mulai dibangun sejak kita muda. Bu, telat bu, aku sekarang sudah tua. Ya sekarang. Nih, Ayub 29 ayat yang keempat. Mari kita baca. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika aku bergaul karib, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemah. Dari remaja dia bergaul karib. Gini loh Bapak Ibu, kita bangun kedekatan itu bukan kalau kita ada susah, ada masalah. From now on kita bangun kedekatan sama Tuhan. Kita nggak tahu what next apa yang terjadi, karena firman Tuhan bilang loh, justru orang yang melakukan firman Tuhan pun datang angin, datang hujan. Kita nggak tahu, tapi mari kita bangun kedekatan. Dan ketika kita bangun kedekatan, ada aja favornya Tuhan pada kita. Nah, kemudian kita tahu kan Ayub mengalami sakit. Kalau kita ngomong zaman sekarang, sakitnya Ayub itu bisa dibilang kanker kulit stadium akhir kali. Karena di situ dikatakan dia ambil pecahan beling, dia garuk dari ujung kepala sampai ujung kakinya pakai beling. Nah, kalau teman-teman search di handphonenya teman-teman semuanya, kalau ada Alkitabnya search kata ginjal, search kata empedu. Ternyata Ayub itu bukan hanya kulit loh, ginjal, empedu alias komplikasi semuanya. Tapi ini perhatikan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika aku bergaul karib dengan Tuhan. Di sini loh pentingnya teman-teman. Ayo dalam masa kondisi COVID gini, justru kita seharusnya mendekat sama Tuhan. Bukannya kita jadi males-malesan ibadah online terus-terus, banyak alasan ke gereja nanti ketularan COVID, ke mall bisa, ke gereja kagak bisa. Terus males-malesan ibadah online pun males-malesan, salah. Justru sekarang lah saatnya kalau yang mungkin bukan hari muda bangunnya sekarang saatnya kita bangun kedekatan sama Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Kita baca sama-sama. Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat, kenapa saya tuliskan 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Kenapa saya tuliskan jumlahnya? Karena kan saya ini orang ungu, orang detail. Bapak Ibu nanti baca di pasal bersama Ayub, ternyata semua jumlahnya separuhnya. Di situ dikatakan 14.000 ekor kambing toh. Bapak Ibu baca di Ayub pertama 7.000. Ya. Nanti Bapak Ibu baca 6.000 unta toh, di pasal pertama 3.000. Tapi bukan karena begitu doang, karena dia sudah membangun keintiman sejak masa remajanya. Ayo Bapak Ibu, bangun keintiman. Favor Tuhan itu gimana sih? Bukan karena kamu kaya, bukan kamu karena pinter, cerdas. No, favor Tuhan itu karena kita sendiri juga yang bangun keintiman sama Tuhan dari kita juga. Langsung selanjutnya. Nah, dalam kedekatan Tuhan menjamin pemeliharaan. Jangan khawatir. Apakah Benyamin hoki? Enggak. Dalam kedekatan Tuhan terjadi pemulihan sepenuhnya dari penyakit, bahkan ia mengembalikan semua yang telah hilang dengan overflow, yaitu Ayub. Apakah Ayub hoki? Walaupun faktor X sekalipun gak akan bisa menyembuhkan, ini kanker komplikasi semuanya. Ini semua bukan faktor hoki, bukan faktor X. Tapi kepada siapa kamu menjalin kedekatan? Kalau Tuhan, Dia akan menjamin kita. Oke, apakah Maria hoki? Sehoki-hokinya, sefaktor X-nya, kagak bisa menghidupkan lagi orang yang sudah 4 hari di dalam kubur. Next kan lagi. Nah, sekaranglah saatnya Tuhan rindu membangun kedekatan dengan kita. Tapi seringkali kita yang punya beribu alasan. COVID ini termasuk salah satu alat Tuhan menarik perhatian kita dari ribuan alasan tadi. Kami ditelepon sama teman, kena COVID Pak.
ditelepon, Pak Roni, tobat, aku tobat. Di rumah sakit, COVID, kagak sembuh-sembuh, kagak negatif-negatif. Sudah berapa hari di rumah sakit masih positif aja. Pak, sempat berapa kali lama positifnya? Sebentar aja ya. 4 hari ya. Iya, itu sampai berminggu-minggu positif kan. Telepon Pak Roni, Pak tobat aku habis gini keluar dari rumah sakit, aku nggak akan. Kenapa Dede? Oh kamu sempat positif toh? Berapa hari? 23, positif terus. Sekarang udah negatif ya. Kalau positif tidak mungkin di sini. Dan apa yang terjadi? Pak tobat saya, Pak Roni tobat. Maaf ya. Kristen, pelayanan, maaf, khotbah, tapi hidupnya nggak benar. Maaf, ada simpanan. Terus dia bilang sendiri mulutnya, Pak, gara-gara COVID ini Pak aku tak tobat, aku wes nggak mau macem-macem lagi hidupku. Dan ternyata nggak 1 orang, 2 orang kedua telepon lagi, Pak tobat aku Pak. Sama, ini yang satunya obesitas. Nah obesitas itu lebih beresiko kan Bapak Ibu. Dia telepon, aku bertobat habis gini. Kalau ini bukan enggak benar-benar, tapi dia nyaman, hidupnya oke, segala sesuatu oke, kerjaan juga oke, akhirnya nyaman, dia sudah nantilah Tuhan perkara nantilah. Dan apa yang terjadi? Dia bilang habis gini keluar dari rumah sakit, aku mau memprioritaskan Tuhan. Next kan lagi. Nah, saya tutup dengan halaman ini. What next? Start from now on untuk menjalin kedekatan. Dan tadi terakhir dah. Next kan lagi dah. Nah, yuk kita baca ayat ini. Yohanes 15 ayat 14-15. Yang pertama memang menjalin kedekatan, tapi kita tidak cukup sampai di kedekatan, kita jadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Yuk kita baca. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu, baca lanjut ya teman-teman ya. Lanjutkan baca. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Pak Yosef tambah 10 menit lah ya, boleh ya, sekalian bersaksi ya. Levelnya kedekatan, kemudian naik menjadi sahabat. Firman Tuhan berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Nah, gini ceritanya teman-teman. Februari awal, saya itu dengar suatu, saya tuh bukan orang yang maksudnya dapat penglihatan, dapat suara, ada awan terbuka, enggak. Saya tuh bukan tipe orang yang gitu. Saya tuh tipe yang belajar firman Tuhan, saya logika firman gitu ya. Suatu kali saya tuh dengar suara awal Februari tahun lalu. Ada badai, tapi jangan takut ya. Aku ada bersamamu di dalam badai itu. Nah saya kalau dengar suara dapat berkat, dapat dijadikan besar itu enak ya Bu Onila. Ini suara kok suara badai saya ignore. Lembut suara itu datang lagi ke saya. Akan ada badai, tapi kamu jangan takut karena aku ada bersama kamu dalam badai. Badai apa sih? Saya tunggu-tunggu. Enggak ada. Dalam nama Yesus badai pergi. Saya ignore, saya usir, saya tengking. Sampailah pada waktu 21 Maret itu, waktu Pak Dokter bilang. Jadi Pak Roni sudah masuk kamar, saya dipanggil sendiri. Biasa kalau dokter manggil itu kan pasti berita nggak enak ya. Pasiennya di kamar, saya dipanggil, Bu, Pak Roni ini positif dan kondisinya seperti ini. Ibu tidak boleh lagi masuk ke kamar, Ibu tidak boleh lagi ketemu Pak Roni. Iya Pak Dokter, izinkan saya ngambil barang terakhir ketemu Pak Roni. Sebelum habis ini dia diisolasi mandiri. Saya bilang seperti ini. Tapi saya tiba-tiba diingatkan sama kata-kata itu. Aku udah bilang sama kamu akan ada badai, tapi jangan takut, aku ada bersama-sama kamu. Tahu nggak Bapak Ibu? Pada waktu Pak Dokter bilang, dokternya yang temannya Pak Roni ini
rada-rada tegang juga. Saya tahu dari cara dokter menyampaikan, saya memahami kondisi suami saya. Tapi saya kuat Bapak Ibu, karena apa? Itu makanya kita kalau firman Tuhan, kalau kamu sahabat, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Saya diingatkan Tuhan kata-kata itu, saya kuat. Walaupun kalau lihat posisinya dokter, waduh ngeri juga saya ya. Tapi saya kuat karena sebagai sahabat Tuhan sudah kasih tahu saya lebih dulu. Ayo teman-teman, sore hari ini kita nggak bisa sendiri, kita harus dekat sama Tuhan kondisi seperti ini. Jadi ketika kondisi, kalau misalnya nggak ada Tuhan dan Tuhan nggak kasih tahu saya dulu, waduh saya bisa sepanen bener, karena besokannya daftar pendeta yang mati loh Bapak Ibu. Tapi saya kuat karena Tuhan bilang aku ada bersama kamu di dalam badai itu. Dan saya tutup terakhir, paling akhir, halaman terakhir, sungguh-sungguh halaman terakhir. Yuk kita baca ayatnya, Matius 7, 24 sampai 27. 1, 2, 3. Setiap orang lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab ia didirikan di atas batu. Stop dulu aja, nanti teman-teman boleh baca di rumah ini. Perhatikan ayat ini. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia orang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi kita lihat, kemudian turunlah hujan, banjir, angin melanda rumah itu. Berarti kita tidak boleh punya mindset kalau orang itu dekat sama Tuhan berarti hidupnya selalu baik-baik saja. No, Tuhan izinkan ada angin, ada hujan, ada banjir melanda rumah itu. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Kapan mendirikannya? Loh, kan datang angin, datang hujan, datang badai, rumahnya nggak rubuh karena rumahnya sudah dibangun di atas batu. Kapan didirikannya? Ya ketika kita seperti Ayub berkata, seperti masa remajaku ketika aku bergaul karib dengan Tuhan. Makanya ketika dia ngalami itu semua, bahkan sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya ngoloin dia tetap kuat. Karena apa? Dia dibangun di atas batu. Jadi teman-teman jangan punya pola pikir orang percaya, orang selalu diberkati. No, ada kalanya Tuhan izinkan. Seperti Pak Roni kemarin, ada Tuhan izinkan. Tapi di sini kita belajar, kita nggak roboh karena kita didirikan di atas batu. Tapi yang saya ingin kasih pelajaran terakhir buat kita, pada waktu itu kan tiap hari Pak Arifin telepon. Saya perasaan, saya tahu ayat ini dari dulu saya tahu. Tapi mindset saya, pola pikir saya, oh kalau ada masalah, aku jadi kuat gitu loh. Tapi saya kurang paham sejak waktu Pak Roni sakit, Pak Arifin tiap hari telepon. Nancy, Pak Arifin itu orang satu-satunya memanggil saya dengan panggilan unik. Orang lain manggil saya Nancy, dia Nancy, bahasa Belanda. Nancy, inget ya, Roni pasti disembuhkan Tuhan. Karenanya dia itu orang sederhana. Ditunjukin ayatnya sama Pak Arifin. Besok kan lagi telepon. Dia pasti dirembukan Tuhan karena Roni itu nggak cinta uang. Besokannya lagi karena Roni itu menghormati orang tua. Besokannya lagi karena Roni itu melayani dengan hati yang tulus. Saya tuh mikir gini, loh, lah masakan kita ini suami disembuhkan mujizat gara-gara perbuatan baik kita. Ngerti nggak maksud saya? Masakan semua itu karena perbuatan baik kita. Saya pertama nggak ngeh sama kata-katanya Pak Arifin. Kemudian saya baca ayat ini. Nah ayat ini kan bilang, kalau kamu mendengar firman dan melakukannya toh. Dan pada waktu kamu melakukannya itu sama seperti kita bangun di atas batu. Suatu kali ketika kita mengalami masalah, kita ini tidak roboh. Karena bagaimanapun juga tidak bisa disangkali kita sudah melakukan firman itu. Yang Pak Arifin bilang, kamu menghormati orang tua, memperhatikan orang tua, kamu gak cinta uang, kamu melayani dengan hati yang tulus, aku tahu kamu orang. Jadi rupanya, kapan dibangunnya? Ya ketika kita melakukan firman ini loh. Awalnya sempat saya berpikir, loh kok Pak Arifin aneh ya? Kok kita minta kesembuhan sepertinya
perbuatan baik yang kita lakukan, bukan itu maksudnya. Tapi karena kita sudah melakukan ini loh, kita membangun di atas batu. Oke, sampai di sini saya percaya ini waktunya buat setiap kita teman-teman. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kemarin saya ke Batam, ada teman cerita. Teman kami ini punya kenalan orang kaya raya. Pak, gak kehitung duit Pak, orang Surabaya ngomong. Berlibur ke Bali. Pulang suami istri kena COVID. Kaya raya dia berobat. Ternyata istrinya paginya meninggal. Sorenya istrinya meninggal, malamnya suaminya meninggal. Uangnya loh gak kekurangan. Tapi kita tahu semua, uang gak bisa beli nyawa loh. Uang gak bisa beli obat loh. Uang bisa beli obat, tapi uang gak bisa beli nyawa. Tapi marilah dekat-dekat kepada Tuhan. Aku yang akan menjamin hidupmu. Aku yang akan memelihara kamu. Selama kamu di Goshen, Yusuf pelihara kamu. Kalau kamu keluar dari Goshen, bukan tanggung jawabnya Yusuf. Selama kita dekat sama Tuhan, kita ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Tapi begitu kamu keluar, sudah di luar tanggung jawab Tuhan. Yuk, kita undang saya bangkit berdiri. Tanya jawab ya Pak Yosef ya. Mau tutup doa dulu baru tanya jawab ya. Yuk, kita sekarang bangun kedekatan sama Tuhan. Tidak cukup kedekatan, tapi sahabat. Sebab sahabat Tuhan memberitahukan rencananya buat sahabat-sahabatnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Tidak cukup kami mau mendengar firman-Mu siang hari ini, tapi kami mau melakukan, meresponi, menanggapi. Mulai hari ini kami buka hati kami, minta Tuhan kasih yang mula-mula, hati yang haus, lapar akan Engkau. Yang selama ini kami sudah malas ibadah, yang mungkin Bapak Ibu juga di rumah yang saat ini online. Ayo kembali cari Tuhan, kembali minta hati yang haus, lapar akan Engkau. Sebab kita gak bisa hidup dari diri kita sendiri. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk favor-Mu yang masih berlaku sampai sekarang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Pak Yosef silakan. Ya, kita akan punya kebiasaan adalah bertanya Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tahu apa yang harus Bapak Ibu Saudara sharingkan di KM ketika terjadi tanya jawab seperti ini. Gitu. Oke, jadi ini satu hal yang penting supaya Bapak Ibu Saudara berpikir kayaknya biasa-biasa aja, saya ikut Tuhan, kayaknya begini ya. Tapi nanti waktu akan membuktikan. Gitu ya. Kami punya teman KM Komsel dulu berlapan. Kami dulu kayaknya sama-sama bertumbuh gitu. Waktu masih SMA, lagi lucu-lucunya berlapan. Tapi waktu membuktikan siapa yang bertahan, siapa yang murtad. Dulu gak kelihatan, dulu kayaknya kami bertumbuh bersama, punya komsel masing-masing, tapi siapa yang bertahan, siapa yang murtad, akhirnya kami waktu akan membuktikan semuanya. Nah, tadi Cianci bilang, jangan pura-pura dekat. Kalau pura-pura dekat, begitu masalah panik. Ayub tuh semuanya hilang satu hari, tapi dia nggak panik. Makanya Ayub 29 ayat 4 tuh salah satu ayat kesukaan saya. Ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Tuhan bergaul dengan karib di kemahku. Itu nggak ada yang tahu. Kita cuma tahu Ayub habis. Tapi yang kita tahu sejak masa remaja kedekatannya itu udah dibobol. Dan kedekatannya itu bukan perasaan. Sebab kalau perasaan Bapak Ibu Saudara seringkali nanti panik. Benar? Seringkali nanti panik. Nah ini yang kita mau tawarkan dari khotbah ini. Sebenarnya di mana sih kedekatan yang palsu? Kita pikir kita udah dekat sama Tuhan, tapi begitu digampar masalah kita panik. Nah, kira-kira itu gimana gitu? Sambil teman-teman mikir pertanyaan berikut. Kedekatan palsu itu yang tahu juga akhirnya diri kita sama Tuhan dong. Bisa aja kamu pelayanan loh, bisa aja angkat tangan, bisa aja kelihatannya kamu nyembah Tuhan, tapi
Tapi yang tahu deep inside di dalam hati kita itu kita sendiri. Kalau dibilang kedekatan asli atau enggaknya, ya kembali kita sendiri yang ngerasa. Nah, saya juga mau tekankan gini loh teman-teman. Kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, kita juga ngomong ketaatan. Saya hubungkan dengan khotbah yang tadi pagi, ketika kita sudah mulai ada distract kita, Roh Kudus sudah mengingatkan kita, kalau orang dekat sama Tuhan itu taat, segera meresponi teguran dan segera bertobat. Ya, bicara kedekatan itu deep inside kita yang bisa paham. Gak bisa dijelasin mungkin dengan kata-kata ya Pak Joseph, ya lebih dekat lagi ya. Ya, saya jadi ingat ayat, sebab 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia bangkit kembali. Memang kalau kita punya kedekatan, kita punya kemampuan untuk bangkit. Nah, hati-hati terhadap yang Bapak Ibu Saudara kenal itu, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara berkarunia ya. Kadang-kadang kita suka tukar karunia dengan kedekatan. Itu sama sekali hati-hati, gitu. Tapi kemampuan untuk bangkit kembali itu tersedia bagi orang benar. Pernah jatuh ya, semua pernah jatuh, semua pernah hancur, gitu. Tapi kemampuan untuk bangkit kembali itu 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit kembali. Kemampuan untuk bangkit kembali itu kedekatan. Saya bersyukur waktu kita hancur-hancur di dunia pelayanan, setahun masa disiplin, hal yang paling sulit adalah waktu saya hancur itu adalah saya dapetin satu-satu perempuan yang saya berbuat senonoh sananya, dan satu-satu saya minta maaf ya, ada yang banting pintu, ada yang tutup. Udah, lewat 1 tahun nggak dianggap, lah banyak bacot loh, akhirnya jatuh kan, nggak dianggap. Tapi lewatin 1 tahun itu dibilang 7 kali orang benar jatuh, dia punya kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi hati-hati terhadap pasrah, hati-hati terhadap kecewa, karena di situ tersembunyi sebenarnya kedekatan kita. Itu kedekatan yang cuma luar, Marta cuma luar. Tapi Maria tahu kedekatan yang sesungguhnya. Marta sibuk, Maria tetap tahu nungguin apa. Nah, ini yang kita mau di masa COVID ini. Gak jaminan kok di masa COVID lo punya waktu kosong lo bakal deket dengan Tuhan. Gak jaminan. Nggak jaminan, ditipu, nggak jaminan. Makanya gue sangat diberkati sama Henok. Sebelum punya anak-anak yang lain, dan dia tetap dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya, Tuhan nggak mau pisah sama dia. Diangkat. Dia itu nggak ada lagi tuh cerita kali 2 kali 3-nya tuh. Diangkat. Tuhan nggak mau pisah sama dia, diangkat. Dia bergaul karib dengan Allah. Dia berjalan karena iman. Nah, jadi iman dengan kedekatan, jangan suka kita tukar dengan saya udah dekat dengan Tuhan, tandanya apa? Saya basaro, gitu ya. Tolong ini hati-hati gitu, karena ini kan banyak kedekatan. Dia mana? Hancur dia mana? Hancur, gitu. Oke, kurang lebih itu. Jangan sampai kita punya kedekatan palsu. Kalau kayak tadi Cinensi nangis itu, ini bukan film Indosiar Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Film Indosiar nangis kayak gitu, enggak, bukan. Memang begitunya. Tapi lihat, kalau kita pernah nggak ini? Ya udahlah, terserah kehendak Tuhan aja. Mau jadi, mau mati nih suami gue. Dari tadi ceritanya saya nunggu dia ngeluarin kata itu nggak Cinensi gitu, biar saya tahu kedekatannya sih gimana. Ternyata dia enggak. Cinensi berpikir, enggak, harus sembuh, pasti sembuh, ada janji Tuhan, pasti sembuh. Itu nggak gampang loh. Ada banyak kita diem, udah malas lagi berdoa, karena udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Sebenarnya lebih ke arah, udah pasrah, cuma malu ngomong nggak percaya Tuhan, gitu ya. Kita ngomongnya, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tangkap ya? Kayak omongannya Marta, nggak bisa, udah 4 hari udah bau, nggak bisa Tuhan, nggak bisa, aku percaya tapi nggak bisa. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Pak Yohanes. Oh, Pak Yohanes, ya. Namanya Pak Yohanes sih. Bisa panggil berdiri Pak? Ya. Ya, ini ada orang dia pendoa, tapi bukan di gereja sini sih. Ya, jadi pendoa, jadi punya kebiasaan tiap hari itu meluangkan waktu minimal itu 1 jam berdoa.
biasanya ibu ini berdasarkan kesaksian anaknya ya, cerita anaknya. Jadi si ibu ini kalau udah bisa 2-3 jam berdoa tuh, waduh seneng banget ya. Dia akan keluar dari kamar dengan sukacita, kemudian dia cerita, aduh mama bisa doa nyembah selama 2-3 jam. Tapi yang bikin heran anaknya adalah setelah itu ketika ada masalah keuangan, padahal baru aja berdoa, paniknya luar biasa. Akhirnya apa? Anaknya mikir, itu doa tadi kemana itu? Nah dia cerita ke saya, ya itu dia bingung seperti itu. Nah sekarang standar dari kedekatan dengan Tuhan itu sebenarnya gimana sih? Apakah doa 3 jam itu atau gimana? Tiap hari loh itu. Ya. Tiap hari. Pak, kedekatan itu bukan kewajiban. Maksudnya, ngerti maksud saya enggak? Ada orang yang melakukan doa nggak enak kalau nggak sejam karena melakukannya sebagai suatu kewajiban. Kita juga harus punya mindset seperti ini. Kedekatan itu bukan harus masuk kamar, tutup pintu, kunci pintu, doa 1 jam. Ya itu memang benar. Kita juga harus meluangkan waktu. Tapi ketika kita masak, ibu-ibu, ketika kita dalam perjalanan setir mobil, anytime kita bisa bangun hubungan sama Tuhan. Nah, makna kedekatan gimana sih kalau kita bilang Yesus, makasih Tuhan. Itu benar-benar kayak kita tuh benar-benar dipenuhi sama Tuhan. Nah, Pak, kita juga lagi ngajarkan Pak Roni sama saya bicara mengenai kedekatan dan keuangan. Ada nih pendoa Pak, wah berdoa menyala-nyala, tapi utang jalan terus. Masalahnya kita harus belajar. Kamu juga berdoa, tapi kamu juga harus mengelola hidupmu. Berdoa tapi utang terus ya gak selesai. Jadi ngerti bagian masing-masing. Firman Tuhan bilang kepada Adam, peliharalah, jagalah. Jadi walaupun kita dekat sama Tuhan, kita tetap melakukan hidup kita untuk memanage, melakukan fungsi keseharian kita. Itu yang bisa saya sampaikan sih Pak ya. Jadi kedekatan itu bukan sebagai rutinitas kewajiban, tapi kedekatan yang dibangun dari dalam hati. Dan satu sisi kita juga melakukan bagian kita untuk memanage kehidupan kita. Satu hal tambahkan Pak Yosef tadi waktu Pak Yosef bersaksi, saya ingat tanda-tanda orang kehilangan kasih mula-mula. 1, tidak ada haus, lapar sama Tuhan. Pelayanan tetap loh. Bisa main musik, bisa mimpin pujian, bisa khotbah, bisa asyar, bisa segala pelayanan tetap. Tapi kamu sudah tidak ada hati haus, lapar sama Tuhan, gitu ya. Don't care lagi, tidak peduli. Yang kedua, kita sudah tidak sensitif lagi sama dosa. Tanda kedua, gitu ya. Pertama, kita sudah tidak ada hati haus lapar sama Tuhan, tidak sensitif sama Tuhan. Ketiga, tidak ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itu salah satu tanda. Ayo kita. Saya suka kalau selesai khotbah tuh ngajak kita semua untuk evaluasi. Yuk kita evaluasi yuk. Masih nggak ada sih cinta kita mula-mula sama Tuhan. Kalau kita berpikir, iya aku masih pelayanan tapi itu sekedar kewajiban. Iya aku doa 1 jam 2 jam di kamar karena kewajiban. Yuk sekarang kita evaluasi, dan yang harus kita lakukan minta sama Tuhan kasih mula-mula. Bagi Tuhan permintaan kita kasih mula-mula itu sesuatu permintaan yang sangat menyenangkan karena Tuhan rindu dekat sama kita. Oke. Ya, nggak tahu ya. Saya kayak tadi ini kita ibadah satu tuh kan ada 3 orang baru. Saya ketemu suami istri di depan. Ini siapa? Ini murid saya dulu. Oh iya. Gimana? Biasa gereja di mana? Kami lagi nyari-nyari. Dia nyari-nyari sampai dia minta. Gereja di mana? Itu bagi saya ya, nggak tahu ya. Saya kalau udah ketemu orang yang lagi nyari-nyari gereja, itu hati saya tuh hancur. Sebelum menjadi roh kasih nih, lo kan satu gereja bareng gua kan, bener itu bener-bener satu gereja kita dikacangin habis, gitu kan? Kita tuh dikacangin habis, bener-bener. Itu jadi ketika ada orang ngomong biasa kerja di mana, saya masih nyari-nyari, itu kayak saya, wah itu, udah, lo kalau nyari-nyari di sini aja, itu udah otomatis kayak gitu. Nah sama, saya kemarin di Medan di Langkat,
saya lihat truk, Tuhan ngomong, itu truk saya, iya tahu. Gitu. Truk buat apa Pak? Buat piara, buat angkut makanan sapi. Oh, oke. Terus Tuhan ngomong, lu tau nggak Kementerian Perdagangan kan nggak bisa lagi beli mobil? Oh iya, Tuhan tahu. Kita ngerti baca anggarannya. Berarti semua sewa dong. Kenapa nggak lu mulai usaha sewakan mobil? Tadi Cinensi bilang, waktu saya dengar itu kepekahan. Dengar, oh ya Tuhan ngomong ini sih, ada peluang dapat hikmat. Oke. Tapi waktu saya percaya, saya melakukan. Makanya dibilang orang bijaksana itu dengar dan melakukan. Jadi kemampuan untuk mendengar penting, tapi kemampuan untuk melakukan itu juga penting. Tandanya kita bijaksana. Nah, model kayak saya gini, banyak dengar 10 yang dilakuin 3, tapi merasa udah bijaksana. Itu sombongnya kita gitu kan ya. Tahu 10 yang dilakuin 3, tapi merasanya kita udah bijaksana gitu. Nah, ini yang jangan sampai kita terjebak. Lo mau khotbah yang mana sih, kita udah tahu, tapi kita cuma sampai di tahap mendengar tapi nggak melakukan. Karena yang mendengar tapi tidak melakukan, dia dirikan rumah di atas pasir. Yang tadi Cinensi khotbah ini, dia bilang itu orang bodoh. Jadi kedekatan itu bicara memang paket itu mesti komplit, dengar dan lakukan. Cinensi tetap datang ke dokter, Cinensi tetap berdoa, Cinensi tetap kalian firman Tuhan. Pak Arifin itu emang bener sih. Pak Arifin kalau Pak Arifin saya COVID, Pak Arifin kita nggak bakal mati sebenarnya. Model kayak kita susah mati. Kita nih bocah nekat semua, kita nih nggak bakal mati. Itu kalimat itu tuh bebas tuh, beng, tiba-tiba ya oke. Itu kayak bener kalau Pak Arifin ngomong tuh begitu-begitu. Makanya nggak banyak orang yang saya biarin ngomong ke dalam hidup saya, karena begitu dia ngomong, saya rata-rata mempercayai masukan dia, gitu. Nah itu yang harus kita tangkap. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, silakan. Saya mau nanya. Boleh nggak ya kalau yang nanya ke sini ya? Iya, Agak nanti jauh, saya kurang Oke. nanya ke Cinensi. Cinensi, saya mau nanya, KM saya kan pelajar banyak kan, ya kan. Ngomong tentang kedekatan ini kan mereka bisa bias gitu, maksudnya, oh dekat Tuhan. Ya memang kan itu kan tanggung jawab kita yang ngajar ya. Tapi kan mereka berpikir, oh kalau kedekatan berarti harus ujung-ujungnya pelayanan, itu segala macam. Kayaknya repot banget kalau anak zaman sekarang mikir deket Tuhan tuh kayaknya ntar banyak yang hak saya diambil, saya harus ini. Gimana sih menurut Cinensi, gimana cara saya ngasih tahu ke mereka bahwa kedekatan kita sama Tuhan itu bicara tentang pribadi, nggak ada urusan dengan gereja harus seperti ini atau pelayanan seperti ini. Ada ini nggak? Ada tips? Kedekatan sama Tuhan itu mau nggak mau akan kelihatan manifestasinya, justru kita rindu melayani. Tadi sebaliknya saya bilang melayani yang tidak dekat juga bisa juga. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, manifestasinya kita rindu melayani. Tapi teman-teman jangan salah, konteks melayani bukan maksudnya kita harus jadi asyar, pemain musik, mimpin pujian. Ya itu merupakan salah satu sisi melayani. Tapi justru kedekatan sama Tuhan, kamu melayani apa? Bisa jiwa-jiwa teman-teman di sekolah, kamu bersaksi, kamu itu semua. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, manifestasi pertama kita melayani, kita rindu pada jiwa-jiwa. Seperti tadi saya katakan kan, salah satu tandanya orang yang sudah nggak haus, nggak lapar, nggak rindu sama Tuhan. Terus manifestasi kedua, orang dekat sama Tuhan itu apa? Taat. Seperti kembali tadi, kalau orang nggak dekat sama Tuhan, tampaknya apa? Dia sudah nggak sensitif lagi sama dosa. Kalau orang manifestasi dekat sama Tuhan itu taat. Karena apa? Dia dekat, melakukan sesuatu yang nggak berkenan, Roh Kudus pasti ngomong automatically. Dan karena dia cinta Tuhan, dia taat. Jadi itu indah ya. Jadi bukan berarti melulu pelayanan itu harus di sini. Ya, ini memang pelayanan. Tapi bisa pelayanan di sekolah. Ketika sekolah kamu belajar dengan benar dapat nilai baik, itu pelayanan kamu juga. Kamu menghormati orang tua, kamu taat sama orang tua, itu pelayanan juga. Jadi kamu kasih tahu ke teman-teman Komsel Remaja yang indah ya, manifestasi pelayanan itu keseharian. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, kamu melakukannya untuk Tuhan.
Oke, itu yang bisa saya baca, Pak Pindah. Ya, nilai bagus itu juga pelayanan. Itu yang nggak pernah ada di hidup saya dulu Tuhan belajar gitu kan ya. Nilai bagus itu pelayanan. Gitu. Jadi yang sekolah jangan berpikir kasih karunia naik kelas terus gitu ya. Gitu. Nilai bagus itu part dari kita melayani gitu ya. Nilai bagus lalu kita berprestasi. Saya masih ingat kelas 3 SD, saya dipanggil guru psikologi. Saya udah kandidat gak naik kelas. Cuma gara-gara tahu bisa nyusun gambar dan itu akan jadi gambar lumba-lumba, saya naik. Karena guru pada nanya, Joseph ini bego atau gimana? Dites dulu dia IQ-nya, dia bisa naik gak sih? Karena nilainya diambang-ambang. Oh itu, karena tes gambar lumba-lumba yang jadi, berarti IQ-nya 109, masih masuk, bisa naik. Tapi kan naik, bener, kelas 4-nya gak naik. Kelas 3 naik, kelas 4-nya gak naik. Kenapa? Ya karena cuma ngarap-ngarapin begitu, prestasi gak ada gitu ya. Makanya kita juga perlu berani minta mereka berjuang dalam hal nilai gitu ya. Itu sebab contoh ya, saya ini mau pindah unit, bos tuh ngomong gini, bisa jangan tahun ini nggak, tahun ini bakal sibuk, bisa tahun depan nggak? Terus saya bilang, bos emang tahun depan gak bakal lebih sibuk dibanding tahun ini. Benar juga sih lo ya, bisa jangan sekarang nggak? Ditawar lagi, bisa Juni nggak? Kenapa? Ya memang kerjaan gak ada nilainya, cuma memang kerjaan-kerjaan begini siapa mau datang ngitung sapi ke kandang, sapinya ada 3.000 dihitung satu-satu, siapa yang mau? Gak semua orang mau gitu. Emang pergi semua dibayar tapi belum semua orang mau ngitung sapi, ngitung baunya juga gitu kan, nyium baunya juga. Nah tapi hal-hal beginilah yang akhirnya kita tahu prestasi itu perlu diajarin. Kalau zaman ini udah nggak ada nilai ya, cuma orang tuh kayaknya senang aja ada apa, Joseph aja suruh. Saya belum pernah pergi ke kandang sapi, belum pernah tahu kandang sapi yang bagus gimana, yang jelek gimana, sakit sapi itu apa, nggak tahu saya, cuma belajar. Dulu saya kan kalau pedagang sapi di Jatinegara jual mahal, saya maki-maki, jual mahal. Sekarang saya ngerti alasan mereka jual mahal kenapa. Itu part dari melayani, itu part dari kita mengerti kenapa kita perlu melayani. Memang dampaknya masyarakat luas, cuman kita juga mesti ngerti. Jadi ketika anak-anak remaja, kenapa ini mesti dilakukan, itu lebih penting daripada kenapa nilai baik. Nilai baik itu gak cuma lo prestasi belajar bagus, tapi nilai baik itu sebagai jembatan untuk lo bisa cerita Tuhan itu kasih hikmat. Daniel kan terkenal dengan hikmatnya, bisa menguraikan kekusutan. Yusuf dia bisa pelihara di masa susah. Masa susah begini, contoh, tahu nggak? Saya dengar kemarin di Metro TV, itu yang kasih makan orang Freeport di Kalimantan, memastikan kesediaan stok ikan Freeport di Kalimantan untuk semua pegawai Kalimantan. Papua itu gereja Katolik. Saya diem. Terus bekas galian Freeport, bekas tambang pasir, sisa tambang galian, nggak bisa diapa-apain. Itu dijadiin aspal, campuran aspal. Jadi orang pikir ini mau dikemanain lagi galian Freeport yang dulu, nggak ada yang tahu mau diapain di pasir sebanyak ini. Ada satu orang mikir ini bisa jadi aspal, ini bisa jadi batu bata. Mereka bangun jalan sekarang berkilo-kilometer dari pasir itu yang dibuang. Itu sebabnya itu hikmat. Pintu yang tertutup di tengah pintu yang terbuka. Nah itu yang remaja sekarang perlu mengerti. Jadi nilai bagus itu bukan cuma prestasi, naik kelas, beasiswa, oke, ada manfaatnya. Tapi kita bisa jadi cerita ke orang. Itu apalagi sekarang sekolah online udah males-malesan kan. Sekolah online kan gak ada cerita nggak naik kelas ya. Ada gara-gara online nggak naik kelas? Hah? Ada, gurunya juga takut nggak naik kelas. Cuman kan naik kelas online sama naik kelas ngerti beda. Bener? Wah naik, terakhir bego. Bener? Ini pentingnya ngerti. Kenapa kita harus ngerti? Ingat, raja, kemudian Allah merahasiakan sesuatu, kemudian raja-raja terhadap apa yang dapat diterangkan. Jadi berprestasilah, bekerjalah supaya mengerti. Saya juga waktu melihat sapi,
ya Tuhan, ini mesti diapain sapinya. Saya baru tahu kalau kita beli sapi 500 kilo, dagingnya itu cuma 35%. Saya jadi punya hati buat pedagang. Kemana mereka mesti jual tulang-tulangnya, kemana mereka mesti jual ininya. Saya mesti hitung semuanya. Karena saya harus nentuin berapa harga sapi yang dijual pas lebaran nanti. Begitu mereka ini tangkap, berapa? Kan kita nggak bisa. Nah, makanya kita perlu lihat itu. Nah, kalian yang bekerja, ya bekerja. Diminta satu kasih dua. Kalian yang datang ke ibadah di sini, lihatlah apa kekurangannya. Pemain gitarnya salah-salah tuh, nggak ngerti. Belajarlah. Kemarin ada yang nelfon saya, itu sound system lo high-nya kurang tinggi. Oh gitu, iya, kurang enak di kuping. High-nya ditinggiin. Oh, ya, belajarlah untuk hal-hal itu. Jangan cuma bilang sound systemnya nggak enak. Karena tukang ngoceh kayak gitu, percayalah Gembala Rock Bekasi itu kerjanya tukang ngoceh. Ini kurang, semua dilihat kurang. Suruh perbaiki, biar semuanya ngerti. Gitu kurang lebih. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir? Ya, Nis. Oh. Ya. Tadi kan Cinensi bahas tentang dekat-dekat. Nah kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya manusianya kita kan kadang kayak gini, kita itu Tuhan ada yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kita dan Boleh di sini nggak ya? Mata saya juga udah. Ya, mau mana mau? Mungkin Cinensi agak pada Kayak speaker gini, ini sih. tadi kan Cinensi bahas tentang dekat-dekat. Ya. Nah kalau bicara tentang manusianya kita itu kan kita kadang Tuhan itu izinkan sesuatu yang terjadi pada kita sehingga kita tuh keluar dari zona nyaman. Ketika kita keluar dari zona nyaman dan kita udah hidup kita stabil lagi, kita itu kadang lupa lagi kebaikan Tuhan. Nah, bisa nggak kalau kata-kata dekat itu saya ganti tinggal? Kan tadi Cinensi bilang dekat-dekat itu kita taat. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti kita udah terikat. Bagaimana? Boleh, thank you masukannya. Jadi maksudnya dia supaya kita tetap tinggal dekat sama Tuhan, gitu loh. Ya, oke. Dia memberi masukan Joseph. Ya, jadi bukan bertanya, dia memberi masukan. Kalau kita dekat sama Tuhan, terus habis gitu misalnya masuk zona nyaman, Tuhan kasih sesuatu, terus kemudian kita dekat lagi, tapi terus nanti tidak lagi dekat. Jadi lebih baik istilahnya kita kasih tinggal terus dekat sama Tuhan, gitu loh, ya kan? Itu sinkron nggak sih? Boleh, bisa sinkron kita tinggal kan. Kalau bicara tentang pengudusan itu kan ada beberapa step. Pengudusan ketika kita lahir baru, hidup itu juga progression, sanctification setiap hari terus. Hidup itu pengudusan itu terus berjalan hari-hari ke hari. Pertobatan lahir baru sekali, tapi pertobatan tuh hari ke hari, tiap hari. Tapi ada juga pengudusan nanti pada waktu ketemu Tuhan. Tapi yang saya paham maksudnya kamu sinkron enggaknya bahwa kita tinggal, itu bagus. Seperti Raja Daud kan berkata, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu kan maksudnya kamu. Jadi kita stay, jangan kalau pas butuhnya aja, gitu kan. Terus kemudian Tuhan kasih sesuatu, menggoncangkan semua kenyamanan, kita balik sama Tuhan. Kemudian sudah nyaman, lagi sembarangan, gitu kan. Itu maksudnya kamu kan? Ya. Kayak Raja Daud bilang, aku mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Stay abide di dalam Tuhan. Konsisten, bukan sinkron, konsisten di dalam Tuhan. Iya kan, maksudnya kamu gitu kan ya? Oke, thank you buat pertanyaannya, Nur. Thank you buat statementnya. Ci, kalau saya nanya gitu, kalau misalnya kayak Cinensi itu kan kalau ini kan kesaksian. Saya tadi pagi saya 28 tahun yang lalu saya menikah, kita saat itu tiap pagi. Kira-kira kalau nanti kita sama-sama bertumbuh, mungkin Cinensi Karoni udah lebih dulu di depan kita. Kalau Karoni Cinensi kira-kira tuh sekarang tuh apa sih yang masih suka ke distract? Ke distract ya? Ya, ke distract. Kesibukan.
kesibukan pelayanan, ke distract. Makanya saya nggak bisa pungkirin, justru Tuhan mau attract kita kembali dari distract karena apa? Kesibukan. Makanya jujur kata ya, karena Pak Yosef tanya, waktu Pak Roni COVID, salah satu yang saya pribadi bertobat sama Tuhan, saya harus bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan orangnya ungu Bapak Ibu ya, kalau tidak ada tugas, saya ini sepanen. Jadi saya ini hidup saya merasa berarti kalau saya doing something, ada tugas. Jadi itu akhirnya mendistract saya. Saya merasa nyaman dengan tugas saya. Pak Roni pun akhirnya, maaf ya, dalam tanda kutip, dia merasa, oh, aku kan selain gembala Jabodetabek, ketua misi bersama, gembala seluruh Indonesia Barat, begitu banyaknya jabatan. Kan buat orang laki itu aktualisasi diri ya, kesibukan, terus kepercayaan. Nah, tanpa sadar kita sibuk. Itu mendistract kita dari cinta kita sama Tuhan. Itu saya jujur loh ya, nggak bisa pungkirin. Makanya saya percaya Tuhan bisa lewat segala sesuatu. Salah satunya lewat COVID. Pak Roni di rumah sakit loh, 16 hari loh, kagak pelayanan, kagak kemana-mana, kagak ketemu siapa-siapa, mau nggak mau tiap hari. Apa lagunya yang Pak Roni nyanyikan yang kesaksian? I love you Lord. Ya, mau kagak mau disetrap. Maaf, ini istilah saya ya. Tuhan bukan nyetrap kita. Lu 16 hari saya di rumah. Bahasa Jawanya saya glosor sama berdoa. Di situ Tuhan tegur saya. Kamu sudah ke-distract sama kesibukan kamu. Asik dengan pelayanan. Awas ya. Tadi kan banyak tanya pelayanan itu bisa mendistract kita dari Tuhan loh. Sebab kita melayani pelayanan, bukan melayani Tuhan itu sendiri. Pakai bahasa ini ya, marketplace ya. Kalau yang ke-distract, lu cerita promosi, cuan. Dan akhirnya lu nggak tahu Tuhan mau ngapain dalam hidup lu. Ya. Lu pikir cuan itu adalah karya Tuhan, iya. Tapi iblis juga bisa pakai, lu nyembah aja iblis di gunung kamu kata begitu juga kan. Gitu. Nah, ini masukan untuk kita, maksudnya bersyukur ada orang-orang yang ya kayak Yusuf kan, dia udah tahu nih bakal 7 tahun, ini baru tahun kedua gitu. Jadi bersyukurlah untuk kita yang apalagi kita dipenuhi kebutuhan gitu ya. Dipenuhi kebutuhan, kita tahu yang kita kejar tuh cuan. Lalu kita bilang atas nama promosi, kita bilang atas nama dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, tapi sebenarnya kita udah hilang, udah nggak lagi gitu. Cuman karena dinaungi atmosfer cuan yang kita pikir itu atmosfer Tuhan gitu. Nah, ini yang kita perlu aware lagi. Sinensi Karolin udah duluan di depan. Ini yang perlu kita tangkap lagi gitu ya. Kesibukan nggak akan berkurang, kesibukan pasti akan bertambah. Cuan nggak akan berkurang, cuan juga akan bertambah. Tapi hati-hati, iblis sering pakai banyak hal baik, banyak mengatasnamakan berkat, mengatasnamakan penyediaan Tuhan, dan akhirnya kita lewat. Itu aja. Thank you Cinenci. Thank you. Udah 2 ibadah bersama kami. Tuhan berkati Kita semuanya. beri tepuk tangan buat Cinenci. Yang baca pengumuman silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Meskipun ibadahnya siang tapi tetap semangat ya semuanya ya. Oke. Apakah di tempat ini ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di sini? Jika ada kami persilakan untuk berdiri. Gak ada ya? Oke. Oh ada. Halo Kak, di depan ya ada jemaat baru. Halo Kak, selamat datang di relokasi. Oke, kita ke pengumuman kita hari ini. Ada webinar ya Bapak Ibu ya. Minggu lalu juga sudah diumumkan.
Dan minggu ini kami mau mengingatkan kembali kalau malam ini pukul 7 sampai pukul 9 malam nanti akan diadakan webinar teologis ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah transfer sebesar 50.000 ke rekening BCA-nya GBI Rock, nomor rekeningnya juga sudah ada di layar ya. Bapak Ibu bisa infokan ke Saudari Esther, nomornya juga sudah ada di layar, agar nanti Bapak Ibu bisa dikirimkan link Zoom untuk mengikuti webinarnya. Oke, baik, pengumuman selanjutnya ada Komsel. Nah, di sini bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki komunitas, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor di depan ini ya, ada nomor Pak Gembala dan ada nomor Kak Indah. Nanti Bapak Ibu akan dibantu untuk memilih komunitas yang tepat untuk Bapak dan Ibu. Untuk pengumuman selanjutnya ada ibadah. Ibadah di GBI Rock Bekasi tetap diadakan 2 kali ibadah ya untuk ibadah offline-nya. Ibadah pertama setiap pukul 10 pagi dan ibadah kedua setiap pukul 12 siang. Baik, mungkin hanya itu saja pengumuman untuk hari ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah pada siang hari ini. Thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Thanks, thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah untuk setiap pekerjaan tangan yang kau lakukan. Diberkatilah untuk usahamu. Diberkatilah untuk keluargamu. Diberkatilah untuk kesehatannya. Jangan takut dan gentar hatimu, percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan, amin.